Jelas Kang, kalau saya pribadi, jujur pribadi, profit orientasi untuk saat ini dikesampingkan dulu. Karena di bawah dari usaha-usaha kami ini punya para karyawan yang mungkin lebih membutuhkan materi lah. Bahkan kalau kami sendiri harus bersabar diri. Bertahan saya sudah cukup. Karyawan saja bisa mempertahankan saja sudah kepuasan batin. Dari Jawa Barat, tanah Silih Tulungan, menuju budaya Silih Tulungan. Inilah Ngobrol Serba Silih Tulungan. Hayu urang Silih Tulungan. Aduh, ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di Tatar Sunda, tempat tumbuh suburnya Silih Tulungan. Dan hanya disinilah Anda tetap berkiprah, jangan menyerah. Masalah berat menjadi ringan dengan Silih Tulungan. Silih Tulungan. Ya, wargi Silih Tulungan, seperti tadi sih udah openingnya ya. Dan di beberapa episode lalu, saya sudah menghadirkan tamu-tamu yang kompeten di bidangnya masing-masing. Ada dari pariwisata, ada dari gugus tugas, ada dari pelaku seni, ada dari pelaku ekonomi lainnya. Nah, episode kali ini saya juga menghadirkan tamu, ditemenin sama Kang Randy. Ya, Kang Randy. Kang Randy ini adalah seorang chef tadinya. Tetapi karena kegelisahan dan sebagainya ya, dia turun menjadi entrepreneur di bidang kuliner. Dan itu luar biasa prestasinya. Selain itu juga tamu berikutnya ada Kang Helma. Kang, aduh ini lihat teladan sekali. Kang Helma masih pakai masker. Kang Helma ini adalah divisi UMKM ya Kang, di pemulihan ekonomi Jawa Barat ya. Nah, luar biasa. Gimana ekonomi ini menjadi titik fokus dari penyelesaian di masa pandemi ini. Karena memang betul, ekonomi menjadi masalah utama bagi kebanyakan masyarakat di Jawa Barat dan di seluruh dunia lah pada umumnya ya. Dan untuk itu kita akan menggali inspirasi bagaimana para pelaku juga para pemangku kebijakan menerapkan Silih Tulungan sebagai alternatif solusi ya. Itu kan nilai luhur. Yuk kita tanya-tanya sebelumnya. Pertama kali kita tanya dulu sama Kang Helma. Kang Helma, UMKM ini sekarang lagi jadi primadona Kang. Ya. Karena dianggap ya, memang sih dalam ekonomi itu pemodal besar, pemodal kecil semua terkena imbasnya Kang. Tetapi kenapa ada kecenderungan bahwa UMKM resilient ya? Apa maksudnya? Kuat gitu. Ya datanya kuat. Nah itu gimana Kang menurut Kang Helma Kang? Ya, atunun Kang Den. Memang di UMKM itu ya karena cara berpikirnya mereka kan mau nggak mau mereka harus hidup. Jadi mereka mah tanpa melibatkan pertolongan dari orang lain, mereka tetap harus hidup. Makanya mereka resilience-nya lebih kuat gitu. Dan ketergantungan mereka terhadap pihak lain sangat sedikit gitu. Karena dia membuat sendiri, menjual sendiri, mempromosikan sendiri. Itulah UMKM gitu ya, yang dikenal itu UMKM. Jadi dan modalnya juga relatif tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Jadi oleh karena itu makanya mereka lebih resilience dibanding usaha-usaha besar lainnya. Karena mereka ketergantungannya sangat kecil gitu ya. Mereka sangat lokal. Jadi kalaupun terganggu, mereka terganggunya tidak terlalu besar gitu. Kalau dalam situasi COVID ini mereka terganggu itu karena kondisi luarnya, di luar mereka. Kayak misalnya permintaannya menurun karena ada PSBB misalnya dan misalnya supply-nya terhambat atau delivery-nya terhambat gitu karena logistiknya terhambat. Jadi kondisi eksternalnya mereka sebetulnya yang terganggu. Kalau UMKM sendiri rata-rata tidak terganggu. Makanya selalu di setiap dari krisis ke krisis yang diharapkan daya tahannya kuat itu UMKM. Ya, tapi karena itu Kang Den, karena sekarang kondisinya semua terkena dampak, karena lingkungan luarnya terdampak, jadi akhirnya UMKM juga terdampak gitu. Bahkan banyak yang harus bersilat gitu ya, ganti jurus gitu ya. Pertumbuhannya Kang, pertumbuhan ininya Kang, kinerjanya gitu, berapa menurun drastis sampai? Ya kalau dari menurut survei ya, menurut survei itu 20% yang bertahan Kang di UMKM itu. 20%? Ya bahkan kalau di sektor kuliner nanti mungkin Chef Randy bisa cerita ya. 80% dari pelaku UMKM khususnya di sektor makanan itu rata-rata merugi. Dan rata-rata mereka 20% dari karyawannya itu dirumahkan. Nah jadi
dampaknya itu memang sangat sistemik banget gitu ya. Di kuliner itu TKK. Itu dari sisi kuliner. Nah, kalau dari segi UMKM keseluruhan itu hanya 20% yang bertahan di dalam masa Covid ini gitu ya. Bertahannya karena misalnya ya sekarang kan banyak kita produsen yang UMKM yang misalnya produksi jamu herbal gitu. Malah itu yang sedang naik karena orang sekarang balik lagi ke pola hidup sehat. Akhirnya cari produk-produk yang herbal. Ada yang sampai penjualannya miliaran itu Kang apa Kang? Betul, banyak sekali. Dan yang yang kita dorong sekarang memang makanan-makanan sehat kan sekarang kayak misalnya kita di rumah aja. Akhirnya kita pengen memproduksi makanan sendiri. Jadi farm to table itu sekarang terjadi. Jadi kita misalnya beli dari tetangga yang nanam atau dari petani langsung dimasak di rumahnya karena ibunya urban farm itu. Urban farming juga sekarang sangat terjadi, Kang. Jadi farm to table itu langsung terjadi di kondisi sekarang. Lalu misalnya sekarang orang mengkonsumsi lagi ke tanaman-tanaman toga ya, tanaman obat-obatan keluarga. Jadi mereka mengkonsumsi lagi ke sana. Jadi UMKM yang bergerak di sektor itu growth-nya sangat tinggi, Kang. Oh, malah bagus sekali ya. Luar biasa. Nah, itu Kang Randy ada nggak tuh dari urban farming hubungannya sama Kang Randy? Kan sekarang udah jadi pelaku, udah berapa sekarang outletnya Kang Randy? Yang masih bertahan adalah 7. 7 dari ya 10 lah. Dari 10 gitu. Luar tapi biasa. Itu pun dari 7 dari setiap outletnya harus berkurang karena ini protokol kesehatan kami mengikuti. Jadi bahkan dari 100% dari kapasitas kami harus dikurangi 50 awalnya dan sekarang harus 30. Itu sangat dan jamnya pun diatur sama pemerintah dan kami harus mengikuti. Sedangkan salah satunya harus tutup jam 8. Kita tahu makan malam itu adalah jam rush-nya jam segitu. Jam 7, tapi jam 8. Mau gimana lagi, Kang? Jadi luar biasa. Jadi dulu misalkan kami ada salah satu outlet yang 40 orang harus dirumahkan setengahnya 20. Sedih memang, dilematis, tapi memang kenyataannya harus seperti itu. Karena ini jam malam ini ya Kang, apa hubungannya sama orang? Maksud itu tadi kata Kang Randy kan rush-nya itu di jam 7, jam 8 Kang. Betul. Tapi jam 8 harus sudah tutup. Aduh gimana gitu. Apa korelasi antara jam gitu ya Kang? Jangan keluar kalau malam bisa masuk angin gitu. Sementara nggak pengen makan malam atau kan gimana Kang? Hubungannya apa sih Kang dengan itu? Ya Kang, mungkin kita sama-sama tahu lah di Kota Bandung, Jawa Barat khususnya kan paling seneng kongko ya karena cuacanya kita bagus. Jadi orang datang dari mana-mana itu untuk berkuliner. Belum tentu jam 8 selesai. Belum tentu jam 8 selesai dan kita rata-rata ngumpulnya kan malam gitu ya. Ya kita nongkrong tuh kadang-kadang malam gitu ya. Selesai kerja, selesai kantor, ngumpulnya pasti malam-malam gitu lah. Kayak mungkin itulah yang sekarang coba dibatasi oleh pemerintah karena kondisi ini, Kang. Nah, terkait tadi kondisi itu memang kita juga sempat pada saat awal Satgas ini dibentuk ya. Kita dapat masukan dari teman-teman dari sindikat kuliner misalnya gitu ya. Oh, sindikat kuliner, ada sindikat. Ada sindikat kuliner kan minta ke pemerintah bisa nggak ini dikembalikan lagi karena kalau ini dikembalikan bisa merecovery bisnisnya mereka. Kan mereka ada yang sewa tempat dan sebagainya. Tapi memang agak susah Kang mencari kebijakan yang di tengah-tengah. Betul. Memang salah satu ininya Kang, salah satu jalan tengahnya adalah di rumah makan itu misalnya harus dikasih sekat gitu ya. Karena kan kalau kita ngobrol nambah modal pas lagi Kang. makan kan memang harus dibuka maskernya. Nah, itu sebetulnya yang salah satu titik krusial yang mungkin sama pemerintah sama bidang kesehatan juga kan. Orang buka masker ngobrol potensi penularannya sangat tinggi di situ. Makanya salah satu kreatifnya misalnya disekat misalnya. Ya gitu Kang Randy ya. Nah, jadi itu sih hubungannya kita memang terikat peraturan dan sebagainya. Tetapi kalau bagi orang-orang seperti Kang Randy yang masih beruntung dari 10 outlet jatuh ke 7. Mungkin dari orang-orang banyak nih Kang, teman-teman Kang Randy yang cuma punya 1 outlet dan tutup dan nggak tahu ini harus gimana. Nah, peran Kang Randy nih sebagai orang yang masih punya 7 outlet gitu ya. Dalam koridor Silih Tulungan Kang Ren, apa yang dilakukan Kang Ren? Jelas Kang, kalau saya pribadi, jujur pribadi, profit orientasi untuk saat ini dikesampingkan dulu. Karena di bawah dari usaha-usaha kami ini punya para karyawan yang mungkin lebih membutuhkan materi lah. Bahkan kalau kami sendiri harus bersabar diri. Bertahan saya sudah cukup. Karyawan saja bisa mempertahankan saja sudah kepuasan batin tersendiri buat kami para pengusaha. Hampir rata-rata kami itu
membangun usaha itu nggak sendiri. Jadi satu tempat itu misalkan ada ownernya berdua, berempat gitu. Minimal bertahan dulu bagi karyawan-karyawan yang jadi memang masing-masing outlet itu ownernya beda-beda kan? beda-beda. Oh. Tapi saya masuk di dalamnya karena Ya. memang usaha itu Ya. menghasilkan cuan pada dasarnya. Nah, karena dia yang meracik Ya, ininya gitu tapi ya. memang pada dasarnya untuk saat ini mengesampingkan, walaupun profit orientasi tujuannya memang, tapi untuk saat ini kita bertahan saja. Kepuasan batin yang biasanya rame tamu tidak itu sekarang. Lebih baik karyawan kami bisa makan, bisa apa, punya penghasilan sendiri, punya penghasilan dari bekerja di perusahaan kami gitu ya. Itu sudah sangat membanggakan bagi kami secara pengusaha. Tetapi waktu pas pengurangan itu dari 40 satu outlet itu Kang, 40 harus menjadi 20 dan kemarin sudah hampir bangkit lagi kan. Udah mau masuk ke 30, dihajar lagi PSBB ini luar biasa. Tapi bagaimanapun ini kehidupan, kita harus menghadapi. Nah, apa yang bisa dilakukan sama kami para petinggi di posisi itulah kan, untuk ini. Makanya sekarang mereka tuh banyak teman-teman yang memang membuat satu usaha, tetapi mereka bingung Kang dalam pemasaran segala macam. Untungnya kami punya dasar di sana. Mungkin untuk produksi kami bisa dari saya pribadi untuk melatih mereka. Tapi setelah mereka memproduksi, mau dikemanain, bingung Kang. Gitu. Saya pingin dari selain kami, mungkin kami juga punya nggak banyak waktu dalam hal ini, tapi kami akhirnya mencoba menyisihkan waktu untuk hal itu karena ada tanggung jawab kami juga. Jadi makanya kami punya tim marketing juga, branding untuk sok mana produknya dan kami bisa itu Kang Randy lakukan. Akhirnya harus ada kesana. bayarannya Kang? Karena nggak ada. Karena bagi kami untuk saat dulu mungkin profit orientasi ada nomor wahid buat saya. Gitu. Tapi sekarang membahagiakan orang udah tujuan utama buat saya. Jadi memang itu sudah dilakukan silih tulungan itu ya Kang. Dan Kang Randy pernah nggak menolong orang ya, aduh saya pengen usaha nih tapi kurang modal dan gimana ya ini gitu. Secara Kang Randy sudah capable di bidang kuliner gitu ya terutama. Nah, pernah nggak itu dilakukan Kang seorang atau karyawan yang tiba-tiba jadi bos sama Kang Randy mah gitu? Kalau boleh jujur curhat nih di sini ya saya sampaikan itu. Jadi saya memulai usaha itu di saat saya drop, tiba-tiba ada yang membantu. Itu perasaan luar biasa. Dan sampai akhirnya Randy duduk di sini nih, diundang sama Kang Dani di sini luar biasa. Dan sekarang itu saya banyak memperlakukan hal itu, Kang. Jadi dari setiap usaha yang kami bangun itu, antum bisa apa? Misalkan di bidang marketing, oke ikutan, nggak ada modal, nggak jadi masalah, ikut dulu. Yang satu lagi bisa apa? Bisa meng-hire orang, misalkan bisa mengelola manusia lebih kurang gitu ya, human resource-nya. Oke, ini satu poin. Saya produksinya. Dan itu jujur nggak orangnya, Kang? Itu jujur nggak jujur, yang penting kita niatnya bantu. Nanti ya mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan, mereka juga jadi belajar bareng gitu, Kang. Yang tadinya nggak mau jujur, kumpulannya bareng-bareng orang jujur mah biasanya ikut, kan? Amin. Biasanya gitu. Luar biasa. Impian saya mah gitu aja. Yang penting hidup mah ya seperti ini. Kita mau jadi baik aja sudah. Biarin orang jahatin mah biasanya yang tetap kaya mah orang baik, yang tetap suksesnya orang baik. Gitu aja biasa. Yang dibohongin saat ini saya dibohongin, nggak jadi masalah. Tapi biasanya lebih bahagia dari sisi lain. Gitu aja, Kang. Saya punya satu pertanyaan ya, nanti kita nyambung lagi ke Kang Randy. Yang diklasifikasikan sebagai UMKM gitu Kang, itu tuh yang penghasilnya berapa Kang? Maksudnya kan apakah yang penghasilannya sehari kayak seberapa Kang? 15.000. Apakah itu yang dimaksud UMKM atau misalnya sehari berapa? Saya dapat 3 juta karena ada tukang bubur, tukang apa ya, sehari 3 juta Kang. Gitu dan nah, saya pengen tahu klasifikasi itu tuh berapa Kang atau apa yang membuat bahwa itu di labeli UMKM? Ya sebetulnya ini tuh beda-beda kayak misalnya United Nations dia punya standar sendiri. Internasional. Terus ya Kementerian UMKM kita punya standar sendiri. Nah contohnya Kementerian UMKM di Indonesia mereka mengklasifikasikan terhadap 4 ya. Ada usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Nah kalau mikro itu ini diukurnya dari omset dan aset. Nah omsetnya misalnya kalau mikro itu dari 0 sampai 300 juta. Nah, itu yang tadi katakan tukang bubur, tukang gorengan. Itu asetnya maksimal 50 juta. Misalnya dia punya motor kah atau punya tempat gerobak kah atau nah itu jadi asetnya dia. Lalu selanjutnya yang kecil itu antara tadi 300 juta sampai 2,5 miliar asetnya per tahun. Lalu omsetnya omsetnya tadi asetnya sampai
ke 5 miliar. Nah selanjutnya nanti di atas lagi usaha menengah 2,5 miliar sampai 50 miliar. Lalu asetnya sampai ke 50 miliar. Usaha besar di atas itu, di atas. Oh, lumayan itu juga berarti ya, yang namanya UMKM tuh bukan kere-kere juga tuh ya. Enggak, Kang. Oh gitu. Nah ini yang menarik itu di Jawa Barat jumlahnya UMKM itu ada 4,5 juta, Kang. Luar biasa. 4,5 juta. Siap Kang, nanti kita elaborasi lebih lanjut nih ya. Ternyata nih ya, wargi Silih-Tulungan, yang namanya UMKM itu bukan berarti rakyat kecil, jelata begitu. Enggak, itu mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa dan bisa menularkan nilai-nilai positif di masyarakat. Jadi jangan menyerah ya, tetap berkiprah. Masalah berat menjadi ringan dengan Silih-Tulungan. Kita lanjutkan segmen berikutnya. Silih Tulungan. Utamana jalma kudu rea batur keur silih tulungan silih titipkeun nya diri budi akal lantaran ti pada jalma